kami antarkan rompi oren untuk Jokowi sebagai tahanan KPK, sebagai tahanan negara, dan sebagai tahanan rakyat. Oke, permintaan maaf tadi pada tanggal 29 Bapak Jokowi meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dia, saya katakan dia bicara, saya manusia biasa. Ya, Anda manusia biasa. Anda bukan malaikat, tapi Anda seenak kepala sendiri mengatur dan mengeluarkan kebijakan yang menindas rakyat. Anda meminta maaf, maaf Anda, kami tolak mentah-mentah. Tapi sebagai pemimpin negara harus memikirkan bagaimana dampak terhadap rakyat Indonesia yang hari ini tidak baik-baik saja. Apakah hanya sekedar permohonan maaf itu bisa menghapus semua yang dilakukan selama hampir 10 tahun? Saya bertanya, sudah merdekakah kita? Kita belum merdeka. Bapak Ibu sekalian, tanggal 17 Agustus nanti kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo untuk masa paling terakhir. Betul? Betul, Pak? Bapak kayaknya melototin saya nih. Jokowi kehausan. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya tetapi manual ya. Manual satu. Hiduplah Indonesia Raya. Oke. Nggak usah pakai musik. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Jasa kita kan asli, kita semua terusan. Oke. Sekarang kita nggak usah pakai musik. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Lama dikit ini nggak kali. Ayo, ayo. Ayo, melebar. Jangan ngumpul. Jaga jarak. Biar kelihatan lebar. Marilah
semua poster menyebar, kita buat mimbar bebas karena kan tadi kita sudah long march, sudah menggiring Jokowi. Jokowi sudah kita seret, sudah kita beri rompi oren, poster sebelum kita bebas di mana semua bisa berorasi, poster di jalan. Posternya mau didudukin nggak apa-apa, mau dipasang boleh. Kita melingkar. Kita kasih waktu pertama buat Bunda Kurnia. Bu Kurnia mana? Ayo Bu Kurnia. Untuk media semua. Ya. Oh iya betul. Kita buka sekarang, api kita ada di Simpang Sarinah. Kita coba ingatkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah bentuk kekesalan kita, bentuk kemarahan kita bahwa Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah menghancurkan seluruh sendi-sendi bernegara di Republik ini wajib dipenjara, wajib diadili, dan wajib dihukum. Kami antarkan rompi oren untuk Jokowi sebagai tahanan KPK, sebagai tahanan negara, dan sebagai tahanan rakyat. Oke, permintaan maaf tadi pada tanggal 29 Bapak Jokowi meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya katakan dia bicara, saya manusia biasa. Ya, Anda manusia biasa. Anda bukan malaikat, tapi Anda seenak kepala sendiri mengatur dan mengeluarkan kebijakan yang menindas rakyat. Anda meminta maaf Anda, kami tolak mentah-mentah. Tidak semudah itu meminta maaf kepada rakyat. Tidak semudah itu permintaan maaf dikabulkan. Bukan hanya dengan kata maaf, lalu masalah selesai. No. Kami akan hukum Anda seberat-beratnya. Pertanggungjawaban apa yang sudah Anda lakukan selama 1 dekade Anda menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Orasi selanjutnya saya berikan kepada Bunda Narti. Ada kali. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita mulai mengaspal kembali bersama emak-emak ARM, yaitu ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang tanggal 29 Juli kemarin Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh bangsa Indonesia. Memang betul Joko Widodo adalah manusia biasa, tapi bukan itu esensinya yang mau kami sampaikan. Pasti permohonan maaf kami akan terima, tapi bukan serta-merta permohonan maaf terhadap rakyat Indonesia itu tidak mengurangi apa yang menjadi tuntutan rakyat Indonesia agar Joko Widodo diadilin dan dihukum yang seberat-beratnya sesuai dengan apa yang dilakukan. Ini yang harusnya kita sama-sama. Kami juga bukan benci, kami juga bagian dari bangsa Indonesia. Kami adalah manusia biasa. Pasti kami juga tidak sempurna, tapi bukan itu yang harusnya disampaikan. Kenapa baru hari ini disampaikan permohonan maaf? Tapi apa yang dia lakukan terhadap rakyat Indonesia yang hari ini banyak rakyat yang miskin, kelaparan, tenaga kerja, lapangan kerja tidak ada lagi. Justru karpet merah diberikan kepada investor. Kami ini bukan alergi,
terhadap investasi atau investor itu sendiri. Tapi sebagai pemimpin negara harus memikirkan bagaimana dampak terhadap rakyat Indonesia yang hari ini tidak baik-baik saja. Apakah hanya sekedar permohonan maaf itu bisa menghapus semua yang dilakukan selama hampir 10 tahun? Ini tidak bisa menghapus apa yang sudah dilakukan, yang hari ini rakyat menderita. Rakyat sudah dibuat tidak lagi nyaman, tapi hanya alih-alih permohonan maaf ini pasti itu tidak bisa mengobati sakit hatinya rakyat. Bagaimana rakyat sekarang pengangguran, di mana-mana PHK, banyak persoalan-persoalan aturan undang-undang sampai turunannya membuat rakyat sengsara. Apalagi undang-undang Omnibus Law dan turunannya yang hari ini para pembantunya, yaitu Kementerian Perdagangan, kementerian yang lain, justru menghancurkan nasib rakyat, di mana sebagai pemimpin negara bisa mengayomi, bisa juga membuat lapangan kerja seperti yang sudah dijanjikan 10 juta lapangan kerja, tapi itu hanya untuk keluarganya. Kami sebagai rakyat tidak pernah mempunyai peluang untuk bekerja. Di mana-mana industri tekstil, garmen, mereka tutup karena itu adalah perilaku, itu adalah pembuatan aturan Joko Widodo dengan para pembantunya yang membuat hari ini rakyat dibuatnya gaduh. Tapi kegaduhan ini justru diciptakan oleh mereka sendiri. Tapi alih-alihnya nanti rakyat yang akan dipersalahkan. Apakah ini sebagai pemimpin negara? Harusnya pemimpin negara ini dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar itu kan menjamin kebebasan. Undang-Undang Nomor 33, pemerintah mengelola isi bumi, udara dan yang lainnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi di mana itu undang-undang itu tidak jelas juga implementasinya di lapangan, di mana secara teknis justru rakyat kita menderita. Hari ini kenapa para mak-mak membuat rompi oren bahwa Jokowi sudah ditangkap oleh rakyat, khususnya kaum emak-emak, dan diserahkan ke KPK agar betul-betul undang-undang ini menjadi panglima. Bukan undang-undang ini hanya untuk para penguasa menghamba kepada yang punya uang. Ini yang harusnya pemerintah atau para penegak hukum ini harusnya betul-betul adil terhadap perilaku, terhadap aturan yang dibuat oleh DPR. Tapi ternyata aturan ini hanya untuk rakyat kecil. Kenapa? Ke atas tumpul, ke bawah tajam. Ini situasi dan kondisi hari ini. Tapi jangan seolah-olah kami ini dianggap tidak suka. Tapi kami sebagian bangsa Indonesia memberikan kritik, memberikan masukan terhadap para penguasa hari ini yang tinggal beberapa bulan, yang hari ini membuat rakyat menderita, membuat rakyat sakit hati. Disinilah sebenarnya memperlihatkan ketidakadilan itu yang dibuat oleh para penguasa. Kenapa?
Joko Widodo harus diadilin dan dihukum, tapi bukan hanya sekedar minta maaf. Bagi saya, minta maaf pasti diterima, tapi bukan berarti diterima. Diadilin tetap dan dihukum yang seberat-beratnya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ini yang harusnya kita hari ini berdiri di sini ingin menyampaikan, bukan hanya sekedar gagahan, tapi kita harus menyampaikan ini. Tidak perlu harus malu-malu, tapi kenyataan situasi dan kondisi hari ini sudah tidak baik-baik saja. Jangan dilihat hanya tinggal beberapa hari atau bulan, tapi ini perlu kita sampaikan. Kalau tidak, kapan lagi? Jangan sampai seenak udelnya sendiri. Tinggal beberapa hari, mereka akan membuat aturan-aturan di bawah undang-undang yang hari ini sudah dibuat dan sudah disahkan. Ini yang harusnya kita sama-sama, mari semua rakyat Indonesia, bukan berarti kami ini tidak suka, tapi kami harus menyampaikan dan juga harus menyampaikan ke khalayak agar rakyat Indonesia betul-betul memahami apa yang kami sampaikan pada sore hari ini. Inilah kenapa kami para mak-mak ini yang betul-betul merasakan persoalan hari ini. Para guru honorer di NTT sana sebulan gajinya hanya 250.000. Apakah ini adil? Bidan itu juga hanya 250 sampai 350.000. Inilah kondisi yang hari ini. Sebenarnya persoalan ini banyak sekali. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi, Tangkap. Jokowi, Jokowi adili, Jokowi tangkap, Jokowi penjarakan, Jokowi menghadap ke Sarinah, rompi oranye menghadap ke jalan. Anda cukup diam kali ini, biar rakyat yang bicara. Anda cukup diam. Oke. Jokowi ditangkap rakyat. Selanjutnya Bunda Kurnia. Aku ingin agak membesar ya Mbak Ida, biar semua kedengaran tuh. Ini. Sendiri aja tuh. Ayo semuanya, ya biar fokus kita mengetahui apa maksud kita pada hari ini. Ibu-ibu semuanya ke sini, agak melebar sedikit biar semuanya mendengarkan ya. Kita sekaligus memberikan edukasi kepada pejalan kaki, pemotor dan orang-orang yang sedang berkendara. Sudah siap semuanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, ini tidak untuk kita saja, untuk Bapak Polisi juga ya, terutama Pak Polisi ini malahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Merdeka! 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 Saya bertanya, sudah merdekakah kita? Kita belum merdeka. Bapak Ibu sekalian, tanggal 17 Agustus nanti kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo untuk masa paling terakhir. Betul? Betul, Pak? Bapak kayaknya melototin saya nih, ya. Saudara-saudaraku sekalian, baiklah kita akan masuk kepada pokok persoalan ya. Bahwa hari ini kita semua berkumpul dalam rangka 2 bulan lagi Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia dan juga ke-8 akan menyelesaikan masa baktinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tadi malam, tepatnya di istana, beliau mengundang banyak majelis taklim, tokoh agama dan segala macam yang tentu saja dekat dengan istana untuk menyatakan permohonan maaf kepada bangsa Indonesia. Kurang lebih dia mengatakan mohon maaf tidak bisa memuaskan setiap orang. Ya. Soal permintaan maaf sudah kewajiban manusia saling memaafkan, betul? Akan tetapi
Akan tetapi ini bukan soal maaf-maafan lebaran ya. Ini adalah 10 tahun pertanggungjawaban soal kepemimpinan. Betul? Saudara-saudaraku sekalian, Joko Widodo adalah politisi yang bukan konglomerat, yang bukan pemilik partai, dan bukan pula seorang aktivis. Ya, dia mendapatkan dukungan itu berdasarkan kemampuan dia menggait partai politik seperti Golkar, Nasdem, partai menengah dan partai bawah ya, untuk mendapatkan pemilih muslim. Lalu dia menggait Ma'ruf Amin untuk menjadi wakil presiden sama guna mendapatkan suara pemilih Islam. Apakah itu sah? Boleh-boleh saja. Akan tetapi apa yang terjadi dalam pemerintahannya? Mari kita sama-sama mencatat. Saudara-saudaraku sekalian, sebenarnya yang bodoh itu siapa? Yang bodoh itu sebagian daripada bangsa ini yang nyata-nyata memilih orang yang sudah menyatakan bahwa di periode kedua ini dia tidak akan memperdulikan atau memfokuskan kepada hak asasi manusia dan pemeliharaan lingkungan. Itu dia sampaikan ya. Kenapa? Karena dua faktor ini menghambat investasi dan pembangunan. Kurang ajar nggak nih? Ya. Nah, dia mengatakan bahwa dia akan lebih mementingkan infrastruktur dan investasi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pelemahan KPK. Ya, oleh karena itu, dengan dilemahkannya KPK, dia berkoordinasi dengan DPR, maka dibentuklah sebuah revisi undang-undang KPK yang isinya melemahkan KPK. KPK tidak lagi menjadi sebuah lembaga independen yang super body, melainkan sebuah lembaga yang menjadi rumpun bagian dari eksekutif dengan presiden sebagai pengendali dan penentunya. Hebat tidak? Walhasil apa yang terjadi? KPK menjadi alat pukul bagi lawan-lawan politik. Itu fakta atau cerita? Fakta. Fakta, ya. Sudah terbukti siapa sajakah ketum partai yang hari ini berada di posisi dia. Ya, semua memihak kepadanya. Mengapa? Karena kalau kata Bang Rocky Gerung itu, di dalam saku Jokowi ada dua. Satu sprindik, satu lagi kartu-kartu janji. Sprindik kita sudah tahu. Lu awas lu ya. Lu ya. Paham kan maksudnya? Ini alat pukul dan itu berbahaya. Ya, untuk pertama kalinya Indonesia tidak lagi menjadi negara demokratis walaupun diklaim pemimpin-pemimpinnya dipilih dengan cara demokratis. Betul? Saudara-saudaraku sekalian, tidak hanya KPK ya. Akan tetapi jaksa dan polisi ikut-ikutan dimasukkan ke dalam perjuangan mereka tersebut. Semua menjadi alat pukul, ya. Betul? Nah, apalagi ada 75 undang-undang, peraturan-peraturan disinkronkan, dihilangkan, ya maknanya kegunaannya jika itu merugikan investor. Dibentuklah Omnibus Law dan ini sangat merugikan pihak rakyat yang terdampak dan buruh serta lingkungan, tetapi sangat menguntungkan investor-investor asing. Jokowi memberikan karpet merah dan kemanjaan kepada semua oligarki. Betul? Saudara-saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Yang terjadi negara kita bukan negara demokrasi, melainkan pembalikan demokrasi. Apa cirinya? 4 ciri negara yang terbalik demokrasinya. Pertama, sistem hukum yang tidak imparsial, ya, sangat memihak. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yang sangat berlebihan. Yang ketiga, birokrasi yang tidak netral. Dan keempat yang paling penting berkenaan dengan para YouTuber ini, kalianlah pahlawan kami karena media massa tidak lagi independen. Betul? Mau bukti? Mau bukti? Apakah di sini ada TV One? Apakah di sini ada RCTI? Adakah di sini TV 7? Adakah SCTV? Metro TV? Tidak ada. Mereka tidak akan pernah mau meliput kalian. Mengapa? Karena mereka sudah terkooptasi oleh pemerintahan Joko Widodo. Betul? Jadi YouTuber-YouTuber sekalian, kalian akan dicatat dalam sejarah sebagai pejuang hari ini bangsa Indonesia. Betul? Saudara-saudaraku sekalian, ingat baik-baik, jika dahulu ada pahlawan kemerdekaan, hari ini ada pahlawan mempertahankan kemerdekaan. Kau YouTuber, hidup YouTuber. Baik, sekarang apa lagi? Saya ingin mengatakan
Saudara-saudaraku sekalian, ibu-ibu, emak-emak, ayo jangan sibuk sendiri. Ini adalah Jokowi. Dia memakai jaket oranye, bertanda bahwa orang ini adalah orang yang didakwa, ya, orang yang ditersangkakan melakukan suatu tindakan kejahatan. Oke? Kalau sudah kayak begini, harusnya Jokowi paham, rakyat ini menawur Anda. Rakyat ini merasakan bahwa perjuangan Anda menjadi presiden itu hanya memerdekakan diri Anda sendiri. Saya mau bertanya kepada Anda, siapa yang pada hari ini dalam pemerintahan Jokowi paling merasa enak? Siapa? Siapa yang merasa enak di zaman Jokowi? Jokowi sendiri, keluarganya, kroninya, oligarki, betul? Dan rakyat semuanya menderita, betul? Saudara-saudaraku sekalian, perlu Anda ketahui, biaya pendidikan yang 20% itu pada hari ini pemerintah menurut Hakim Sazli Isra, dengerin ya, menurut Hakim Mahkamah Konstitusi Sazli Isra, bahwa negara tampaknya sudah coba-coba untuk meninggalkan kewajiban terhadap pendidikan. Betul? Biaya UKT sampai 50 juta per semester. Kurang ajar. Kurang ajar. Apakah kau tidak tahu bahwa pasal pendidikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan negara mencerdaskan kehidupan bangsa? Betul? Mau contoh lain? Hari ini fakir miskin, ya, anak terlantar menurut pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dipelihara oleh negara. Tapi siapa yang memelihara fakir miskin? Trotoar, jalanan, pasar-pasar, terminal. Kau lihatlah di sana. Di sanalah semua anak-anak kita yang terlantar dan akhirnya terkena narkoba dan sebagainya. Ya, ingat baik-baik itu. Lalu apa lagi? Jokowi dengan kekuasaannya selalu sukanya mengancam. Betul apa tidak? Masih ingat Anda apa yang dia katakan? Dalam Pilpres kemarin dia mengancam para pemimpin daerah. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Saya tahu semua. Saya punya BIN, katanya gitu. Itu adalah statement paling bodoh di dunia, ya. Paham Anda? Ya, herannya dengerin ini. Dia mempunyai data tentang BIN, kiri, kanan, atas, depan, belakang, ya, sehingga kepala daerah pada ketakutan. Tapi begitu Ketua BPM 2I, siapa, Benny Ramdhani, mengatakan bahwa yang merupakan otak daripada judi online bernama Mr. T, dia langsung kaget. Kaget. Kok gampang banget kaget ya? Kenapa yang itu kaget? Kenapa yang itu kaget? Berarti ini yang dimaksud dengan selected outrage, kemarahan.